A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda ila yaumil qiyamah. Nawina ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata al khair bitigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kembali belajar memperdalam pengetahuan kita dalam pembacaan kitab Al-Yaqutun Nafis karya Al-Habib Asy-Syatiri, yang mana insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan seputar fikih salat, dan kita pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai fikih salat Jumat secara khusus. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai fikih sholat Jumat ini, di pertemuan yang lalu ada pertanyaan yang masuk mengenai batas memulai untuk mengqashar sholat. Ya, nah, kemarin sempat kita sebutkan, kita singgung bahwasanya di syarat yang terakhir ya, kapan seseorang itu memulai untuk mengqashar sholatnya, jawabannya adalah ketika sudah melewati eh, dalam hal ini gerbang ya atau batas daripada suatu wilayah. Karena kita pahami bersama bahwa kalau di zaman dahulu itu biasanya satu kampung itu berkumpul rumah-rumah, kemudian dikelilingi oleh benteng, lalu kemudian setelah itu padang pasir, lalu kemudian nanti daerah baru adalah tempat baru juga ya, tempat yang sama seperti itu. Nah, dalam konteks saat ini yang tidak seperti itu, yang mana artinya rumah itu berjejer-jejer tapi wilayahnya berbeda-beda gitu. Lalu kemudian bagaimana kita bisa menghukumi batas wilayah tersebut gitu ya. Nah, di sini kalau kita melihat kepada asal kitab dulu disebutkan bahwasanya batasnya adalah ketika sudah melewati surul balad ya atau pagar sebuah balad ya, negeri. Nah, apa yang dimaksud dengan negeri di sini? Nah, kalau mungkin kemarin kita sebut istilah kota atau istilah wilayah itu bukan merujuk kepada definisi saat ini ya, tapi memang zaman dahulu kota itu ya seperti itu ya, balad kota itu memang seperti itu bentuknya. Tapi bukan berarti kota seperti zaman sekarang yang ada kota, ada kecamatan, ada provinsi gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan balad itu apa? Dan kalau kita melihat ke beberapa definisi balad dalam kitab-kitab fikih, disebutkan bahwasanya disebut balad itu kalau dia sudah memiliki satu hakim, sudah memiliki polisi, dan sudah memiliki yang ketiga adalah pasar gitu ya. Dan kalau kita mengkiaskan dengan zaman sekarang ya, eh, polisi, pasar, dan juga hakim paling minimal itu kan berarti bisa kita kategorikan sebagai kecamatan gitu ya. Karena di dalam kecamatan itu ada pasar, pasar kecamatan, di tingkat kecamatan itu ada polisi ya, polsek ya, polisi sektor, dan ada hakim, atau dalam hal ini mungkin kita bisa kiaskan kepada KUA ya, karena nanti dalam permasalahan pernikahan ada namanya wali hakim gitu ya. Dan dalam hal ini yang bisa menikahkan hakim, artinya hakim di KUA itu sudah dianggap sebagai pengkiasan daripada analogi daripada hakim ini seperti itu ya. Nah, maka dalam hal ini kita bisa katakan bahwasanya balad ya kita anggap saja sebagai kecamatan di sini. Jadi artinya kapan seseorang itu memulai kosor ketika dia sudah melewati batas kecamatan di mana dia tinggal seperti itu ya, dan dia katakan dia sudah mukim kembali atau sudah sampai kembali ke rumahnya ketika dia sudah sampai di batas kecamatannya tersebut gitu ya. Jadi mengkosor sholat sejak dia melewati batas kecamatannya ya, entah itu dalam hal ini memiliki benteng ataupun tidak ya, atau memiliki pagar ataupun tidak, dan dianggap sudah sampai ketika sudah berada di batas kecamatan tempat di mana dia tuju, atau ketika dia kembali lagi di rumahnya seperti itu. Lalu kemudian maka dalam hal ini kita bisa kiaskan yang demikian itu ya dalam konsep perkotaan atau tata letak kota al-balad dalam permasalahan kontemporer. Baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai permasalahan sholat Jumat ya, pembahasan mengenai sholat Jumat. Dan ini sudah mungkin familiar sekali dan sudah pasti diketahui karena hukumnya adalah wajib ya bagi laki-laki ya untuk melaksanakan sholat Jumat ini.
Ya, disebut dengan sholat Jumat karena berkumpulnya manusia pada hari tersebut. Ya, ijtima' innasilaha, karena itu disebut dengan sholat Jumat. Ya, atau disebut juga dengan sholat Jumat karena lijam'il khairi fiha, karena berkumpulnya apa namanya manusia, ya, atau berkumpulnya kebaikan, berkumpulnya banyak kebaikan pada hari tersebut. Ya, atau lain sebagainya, sebagaimana dalam berbagai macam riwayat penamaan sholat Jumat dan hari Jumat seperti itu. Dan sudah apa namanya sepakati juga bahwa hari Jumat merupakan hari yang terbaik ya setelah hari Arafah. Jadi kalau ditanya hari terbaik adalah hari Arafah. Setelah hari Arafah adalah hari Jumat. Jadi hari Jumat adalah hari terbaik setelah hari Arafah. Adapun secara hukum maka sholat Jumat itu hukumnya adalah fardu ain ya bagi setiap mukallaf yang memenuhi standar kriteria wajib Jumat gitu ya, dan itu sudah kita ketahui bersama. Baiklah, kita akan coba untuk mengulik apa yang disampaikan oleh Al-Habib Asy-Syatib dalam kitabnya ini. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-jumu'atu ini adalah bab mengenai Jumat ya, maksudnya adalah sholat Jumat ya, dan berbagai macam rangkaian kegiatan dalam sholat Jumat seperti halnya tadi apa namanya nanti kita akan bahas mengenai khutbah Jumat juga. Al-Jumu'atu ya, sholat Jumat itu rakaatani dilakukan dua rakaat ya, jadi dua rakaat tu'addayani waktu zuhri yang dilakukan didirikan ketika waktu zuhur fil yaumil ma'ruf pada hari yang sudah kita ketahui bersama yaitu hari Jumat gitu ya. Jadi sholat dua rakaat di waktu zuhur pada hari Jumat ya bagi orang-orang yang telah memenuhi kriteria wajib Jumat maka itulah yang disebut dengan sholat Jumat seperti itu. Ya, dan sholat Jumat ini bukan sholat pengganti zuhur. Artinya dalam hal ini kalau Jumat enggak sholat zuhur tapi diganti dengan Jumat enggak, tapi melainkan sholatun mustaqillah. Ya, sholat tersendiri secara zat memang diwajibkan. Ya, dan bukan juga zuhurun maksur ya, zuhur yang dikosor bukan ya. Jadi bukan asalnya 4 dikosor jadi 2 bukan, tapi memang sholatun mustaqillah ya, bukan zuhran maksuratan seperti itu. Melainkan adalah sholatun mustaqillah yang secara zat memang diwajibkan pada waktu tersebut dengan tata cara sedemikian rupa seperti itu ya. Jadi bukan berarti sholat Jumat itu diringkas jadi dua, enggak. Memang sholat Jumat itu dua, enggak ada sholat yang diringkas jadi dua kecuali dalam hal konteks qashar di perjalanan itu beda kasus. Kalau sholat Jumat memang dua rakaat, bukan zuhur yang diringkas menjadi dua. Jadi itu bukan sholat zuhur pada hakikatnya, berbeda dengan sholat zuhur secara apa namanya hakikat seperti itu ya. Oke, baik. Kita masuk berikutnya kepada kelompok orang-orang yang diwajibkan bagi mereka untuk sholat Jumat. Yang mana dalam hal ini ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi bagi seseorang. Artinya ketika kriteria tersebut terpenuhi, ya, maka dia dikatakan wajib untuk mendirikan sholat Jumat. Ya, wajib baginya untuk mendirikan sholat Jumat. Oke, kita masuk ke dalam pembahasannya syurutu wujubil jumu'ah. Syarat wajib Jumat. Ya, artinya orang-orang yang wajib Jumat itu siapa saja sih, gitu ya. Syurutu wujubil jumu'ati sabatun. Ada 7 ya syarat yang harus terpenuhi agar seseorang itu dikatakan wajib baginya untuk sholat Jumat. Oke, yang pertama al-Islamu, dia adalah orang yang beragama Islam dan tentu kita tidak perlu definisikan lagi karena mungkin sudah berulang kali ya syarat-syarat Islam ini kita bahas. Jadi kita sudah memahami konsep Islam sebagai salah satu syarat di sini. Kemudian berikutnya juga al-bulugh ya, dia sudah balik ya, artinya sudah masuk ke dalam usia taklif di sini. Kemudian yang ketiga adalah al-aqlu, dia adalah orang yang berakal. Yang keempat al-hurriyatu, dia adalah orang yang merdeka. Kemudian az-zukuratu, laki-laki. As-sihhatu, dalam keadaan sehat atau mampu untuk mendirikan sholat Jumat, artinya dia tidak memiliki uzur-uzur Jumat yang pernah kita bahas sebelumnya dalam A'zarul Jumu'ati wal Jama'ati. Dan yang terakhir adalah al-iqamah. Ya, al-iqamah dalam hal ini adalah seseorang yang bermukim di suatu tempat meskipun itu bukan kampung halaman aslinya. Dan kemarin kita sempat singgung ya, ada 3 kelompok ya. Ada yang disebut dengan istilahnya itu musafir ya, musafir. Ada yang disebut musafir, ada yang disebut dengan mustautin, mustautin. Kemudian ada yang disebut dengan muqim, ya, disebut dengan muqim. Ya, musafir adalah orang yang tidak berada di suatu tempat tertentu. Artinya dalam hal ini dia sedang dalam perjalanan, itu sudah bisa dipahami. Kalau mustautin, seseorang yang berada di suatu tempat yang mana tempat itu merupakan kampung halaman aslinya, rumahnya memang di sana, gitu ya. Jadi misalkan
saya lahir di Jakarta, kemudian tinggal di Jakarta, rumah di Jakarta, orang tua di Jakarta, ya berarti mustautin di Jakarta saat itu. Ya, adapun kalau mukim berarti dia tidak berada di tempat asalnya, ya bukan mustautin, ya tidak berada di alamat dia berasal, tapi melainkan di tempat lain dan dia berdiam lama di sana karena suatu tujuan tertentu, misalkan kuliah ya atau mungkin ada tujuan yang lainnya. Jadi misalkan kalau orang Bandung, ya mustautinnya Bandung, ya kalau dia tidak di Bandung, dia musafir. Nanti kalau misalkan dia menetap di Jakarta untuk sementara waktu namanya mukim, gitu ya. Nah catatannya berarti dalam hal ini mukim itu seolah-olah seperti alamat domisili lah, ibaratnya seperti itu ya, alamat domisili. Meskipun bisa juga alamat domisili sebagai alamat tetap nanti untuk kemudian hari, tapi tergantung nanti situasi dan kondisi juga seperti itu. Jadi kalau dalam konteks orang Bandung yang ada keperluan di Jakarta, maka mustautin dia dianggap dia mustautin kalau dia berada di Bandung sebagai tempat kelahiran dan tempat asalnya dan tinggal rumahnya di sana. Dan dia ketika berada di Jakarta disebut sebagai mukim, ya. Ketika tidak di Jakarta dan Bandung atau dalam perjalanan menuju Jakarta dari Bandung, maka dia disebut dengan musafir. Ya, maka dalam hal ini, ya, kalau kita katakan wajibnya Jumat itu adalah bagi seorang yang mukim. Artinya ketika dia berada di Jakarta, apakah dia wajib sholat Jumat? Wajib dia sholat Jumat, ya, meskipun dia orang Bandung, gitu, karena dia sudah menjadi mukim di Jakarta, gitu ya. Nah, apalagi mustautin. Kalau mukim saja sudah wajib, maka mustautin maka justru lebih wajib lagi untuk melaksanakan sholat Jumat seperti itu. Nah, ini penting istilah-istilah musafir, mustautin, dan mukim dalam permasalahan sholat Jumat. Karena nanti kita akan bahas lagi ya, salah satu syarat iniqatnya ya atau bisa dianggap sahnya pendirian sholat Jumat kalau terpenuhi nanti total 40 orang dan ke-40-nya itu adalah mustautin. Ya, ke-40-nya adalah mustautin baru nanti bisa dikatakan sholat Jumat di sana itu sah. Jadi mukim itu bukan sebagai pemenuh syarat, tapi orang yang wajib hanya sebagai tambahan daripada jumlah yang sudah memenuhi syarat. Seperti itu. Ya, itu syarat wajib sholat Jumat. Kemudian kita masuk ke dalam syarat sahnya sholat Jumat. Ya, kapan sholat Jumat seseorang itu atau sekelompok orang itu dikatakan sudah sah? Ya, disebutkan di sini syurutu sihatil Jumu'ati sittatun. Ya, syarat sahnya Jumat itu adalah enam, ya ada enam. Yang pertama adalah kaunuha kulluha fi waktu zuhur. Ya, semuanya dalam hal ini rangkaian ibadah Jumat, ya rangkaian ibadah Jumat dari mulai sholat Jumat yang 2 rakaat itu, ya dilakukan semuanya atau semuanya itu berada di waktu zuhur seperti itu. Ya, jadi kalau sekiranya sudah melewati waktu zuhur maka tidak ada lagi sholat Jumat, apalagi kalau belum masuk waktu ya berarti belum wajib Jumat seperti itu dan bahkan tidak sah juga sholat Jumat seperti itu. Jadi memang waktunya persis seperti sebagaimana waktu zuhur. Nah, ibaratnya adalah karena dia adalah merupakan sholat yang diwajibkan di waktu zuhur pada hari Jumat ya maka mengikuti waktu zuhur juga seperti itu. Kemudian wa iqamatuha fi khuttotil balad. Ya, salat tersebut dilakukan di suatu negeri, ya, suatu daerah, suatu wilayah, suatu kawasan. Maksudnya apa? Bukan kemudian ada sekelompok orang ya berkumpul di tengah padang pasir yang tidak ada orang di sana, tidak ada pemukiman di sana. Jumlah mereka 100 orang terus mendirikan sholat Jumat, maka itu tidak disebut dengan khototil balad. Khototul balad itu adalah ketika suatu pemukiman sudah dihuni banyak orang, banyak rumah-rumah orang di sana. Gitu. Itu disebut dengan khototil balad. Maka kalau sebuah pemukiman melaksanakan sholat Jumat di sana, itu baru namanya khototil balad. Tapi kalau orang berkumpul-kumpul di padang pasir yang nggak ada perkampungan, nggak ada tempat apa namanya sholat di sana, yang secara asal hanya memang ketika mereka ramai, maka mereka tidak melakukan sholat Jumat saat itu. Kemudian wa antusalla ar-rakaatul ula minha jama'atan. Ya, rakaat pertama daripada 2 rakaat Jumat itu harus dilakukan secara berjamaah. Jadi dalam hal ini tidak ada konteks atau konsep sholat Jumat sendirian, nggak ada. Ya, kalau sendirian berarti sholatnya zuhur, gitu ya. Wah, saya nggak bisa sholat Jumat karena jumlahnya nggak memenuhi syarat atau ada beberapa syarat-syarat tertentu yang tidak terpenuhi. Apakah boleh saya sholat Jumat sendirian? Tidak. Karena syarat sahnya sholat Jumat adalah dilakukan secara berjamaah. Ya, di sini disebutkan rokaat pertama, ya setidaknya rokaat pertama. Tapi kalau secara konsep umum kita anggap saja sholat Jumat harus dilakukan secara berjamaah. Artinya kalau kita nggak bisa ikut sholat jamaah Jumat, ya dan kita hanya bisa sholat sendirian, sholatnya bukan sholat Jumat sendiri, tapi melainkan sholat zuhur karena tidak memenuhi kriteria Jumat. Kemudian berikutnya wa kaunu musalliha arba'ina minal mutawattinina alladzina tajibu alaihimul jumu'ah. Ya, orang-orang yang sholat Jumat minimal sudah berjumlah 40 orang, termasuk di sini imam dan khatibnya. Jadi kalau misalkan imam dan khatib 1, 39 jamaah, apakah itu termasuk 40? Itu sudah masuk 40.
Meskipun nanti ada pendapat lain 40 itu di luar imam. Yang berarti 41. Ada lagi nanti yang sudah boleh dua dan segala macam, tapi wal mu'tamad inda Syafi'iyah itu 40 sudah termasuk imam. Jadi 39 plus 1, nah itu sudah dianggap sebagai 40. Jadi yang menjadi syarat adalah sudah terpenuhi 40 orang, tapi bukan sekedar 40 orang saja. Ada 40 orang apakah sudah pasti sudah boleh sholat Jumat? Belum tentu. Nah, ke 40 orang itu yang minimal 40 tadi yang bisa membuat sholat Jumat terlaksana, minal mutawattinin ya atau mustautin mereka. Ya, jadi 40 ini adalah mustautin. Jadi kalau misalkan 20 mukim, 20 mustautin. Nah, kalau secara wajibnya, mustautin wajib, mukim wajib. Tapi jumlah mereka 40 digabung, 20 mustautin, 20 mukim, itu belum sah sholat Jumatnya. Kenapa? Karena yang menjadi sahnya itu kalau sudah 40 yang mustautinnya. Artinya tadi kita sebutkan mukim ini sebagai jumlah tambahan di luar yang sudah wajib 40 ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada mukim 20, maka jumlahnya minimal jadi 60 karena harus ada 40 yang mustautin gitu ya. 40 yang mustautin dicari. Nah, bagaimana kalau tidak terpenuhi kriteria cuma ada 20 orang yang mustautin misalkan seperti itu, maka dilaksanakan sholat zuhur ya, bukan melaksanakan sholat Jumat seperti itu. Kalau tetap berpegang kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian alladzina tajibu alaihimul jumu'ah yang mana wajib bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat. Artinya dalam hal ini 40 orang tadi selain dia adalah seorang mustautin juga harus terpenuhi syarat Jumat bagi mereka. Artinya misalkan contoh ya, tadi kita katakan syarat sholat Jumat itu adalah syarat wajibnya adalah laki-laki. Nah, misalkan contoh ada 40 orang mustautin, 40 memang mustautin, 30 laki-laki, 10 perempuan. Apakah sudah dianggap sebagai sah sholat Jumat ketika itu? Jawabannya belum. Kenapa? 10 orang perempuan, perempuan tidak termasuk kriteria orang yang wajib Jumat sehingga dia belum bisa menjadi orang yang berada dalam 40 syarat tadi. Jadi 40 orang tadi minimal adalah 40 orang yang mustautin dan memenuhi syarat wajib Jumat. Artinya mereka merdeka, ya laki-laki, ya dan seterusnya. Sebagaimana tadi telah kita bahas catatannya dia juga adalah seorang mustautin. Maka kalau seandainya sudah terpenuhi 40, ya ada orang mukim yang mau ikut karena dia wajib bagi dia, nah sudah sah karena sudah terpenuhi syarat yang 40 tadi. Begitupun perempuan, bolehkah perempuan ikut sholat Jumat? Ya kalau sholat Jumatnya sudah 40 orang laki-laki dan semuanya mustautin terpenuhi syarat dan dia menjadi makmum di sana, maka boleh dan sah juga sholat Jumatnya seperti itu. Jadi perempuan boleh sholat Jumat boleh gitu ya. Tapi kalau perempuan 40 orang sholat Jumat mereka nggak sah dan nggak terpenuhi juga sholat Jumatnya seperti itu ya. Jadi dia harus sholat zuhur bagi perempuan seperti itu. Kemudian wa ada musabaqi au muqaranati jumu'atin ukhra laha fi baladiha ya. Dalam suatu wilayah, suatu kampung tidak boleh ada Jumat yang mendahului atau yang beriringan dengan Jumat tersebut. Nah, ini sempat jadi problem ya. Nah, problemnya adalah dianjurkannya atau dalam hal ini adanya kewajiban syariat sholat Jumat itu untuk mengumpulkan semua orang di satu tempat ya, semua orang di suatu wilayah, suatu kawasan di satu tempat. Kalaulah sekiranya dipencar-pencar gitu ya, maka tidak jadi Jumat namanya, tidak jadi berkumpul seperti itu. Nah, hakikatnya sebenarnya seperti itu. Sehingga kemudian yang menjadi syarat sahnya sholat Jumat adalah hanya terselenggara satu kali di satu wilayah seperti itu ya. Namun kalau sekiranya dalam satu wilayah tersebut tidak bisa untuk mencakup semua orang yang wajib Jumat, artinya mungkin tempatnya kecil gitu ya. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak harus masjid ya. Di lapangan bisa sholat Jumat, bisa dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, berbeda mungkin dalam mazhab lain yang harus di masjid seperti itu ya. Tapi tetap saja tempat lapang sekalipun kalau seandainya jumlah jamaahnya tidak bisa terakomodir di sana, maka boleh untuk mendirikan Jumat lainnya di tempat yang lain seperti itu ya, mendirikan tempat yang lain seperti itu ya. Atau mungkin dalam konsep lainnya seperti halnya ketika musim COVID di mana orang sholatnya berjarak-jarak seperti itu ya. Nah, dalam hal ini karena berjarak-jarak maka kapasitas masjid itu kan bisa dikatakan berkurang hampir separuh ya. Nah, sementara biasanya saja sudah penuh apalagi kalau dikurangi jatahnya separuh karena ada jarak otomatis nggak muat untuk menampung semua jamaah Jumat meskipun dalam konteks saat itu ya mungkin sebagian orang tidak wajib Jumat karena dalam kondisi tidak sehat atau tidak memungkinkan, tidak aman seperti itu ya. Tapi dalam konteks mungkin sebagian orang sudah memungkinkan untuk sholat Jumat, tapi tetap tidak terpenuhi kapasitas suatu tempat sehingga kemudian harus dibuatkan tempat yang baru maka itu diperbolehkan. Nah, yang jadi problem adalah satu masjid itu belum penuh, tapi sudah bikin sebelahnya. Jaraknya mungkin nggak sampai 1 kilometer seperti itu ya. Dan memang kalau kita kaji-kaji ya, mana sholat Jumat yang sah? Apakah semuanya sah? Tidak. Yang sah hanyalah yang duluan selesai, gitu ya. Yang duluan selesai.
sholat Jumatnya seperti itu. Nah, sehingga kemudian akan jadi problem. Dan ini memang sering sekali terjadi di beberapa tempat-tempat yang banyak masjidnya. Mungkin juga di Indonesia seperti itu ya. Saking banyaknya masjid semuanya mengadakan sholat Jumat gitu ya. Padahal masih bisa ditampung satu tempat gitu. Maka pada akhirnya yang sah siapa? Yang duluan selesai seperti itu ya. Maka karena itulah ya sebaiknya ini merupakan tanggung jawabnya bukan lagi kita sebagai individu. Ini sudah orang-orang yang memegang apa namanya tanggung jawab untuk mengelola umat Islam secara keseluruhan, masjid-masjid ya, Dewan Masjid Indonesia ya ketika mereka mendirikan masjid izin dari DMI atau masuk dalam kriteria DMI itu mereka harus apa namanya bikin kesepakatan atau dalam hal ini ada perbincangan ya bagaimana kemudian sholat Jumat ini bisa untuk sah semua yang ikut seperti itu ya apakah dengan mengumpulkan di satu tempat atau bagaimana seperti itu. Lalu kemudian bagaimana kalau kita ragu misalkan ya dalam hal ini eh, kita nggak punya kekuatan bersuara apapun ya, tapi Jumat tetap terlaksana dua. Dan kita nggak tahu apakah kita yang sah atau mereka yang sah yang duluan ya, karena kita nggak tahu siapa yang duluan gitu kan. Kita hanya ya bisa sholat di sini, sholat di sini. Barangkali mereka duluan, mereka sah, saya tidak seperti itu. Makanya dalam madzhab Imam Syafi'i itu dalam apa namanya beberapa kitab terutama Hasyiah Bajuri ya disebutkan disunnahkan untuk atau bahkan mungkin ada anjuran untuk melaksanakan sholat zuhur setelah sholat Jumat tadi untuk mengantisipasi kalau sholat Jumat kita nggak sah tapi yang sah adalah di Jumat tetangga seperti itu. Nah ini kan sesuatu hal yang sebenarnya apa namanya perlu sekali untuk dibahas ya bersama di beberapa pengurus masjid ya jangan sampai nanti lalai dalam hal ini karena itu berbahaya sekali kalau sekiranya kita sudah sholat Jumat tapi tidak sah sholat Jumatnya seperti itu kan tidak gugur kewajibannya seperti itu. Oke, baik berikutnya wataqat dumu khutbataini alaiha syarat berikutnya adalah harus didahului oleh dua khutbah sebelum daripada sholat Jumat. Jadi dalam sholat Jumat dimulai dengan khutbah dua kali dulu kemudian baru setelah itu harus melaksanakan sholat Jumatnya setelahnya seperti itu. Adapun kalau sholat Jumat tanpa khutbah maka itu tidak sah sholat Jumatnya karena dia merupakan salah satu syarat sah sholat Jumat seperti itu. Wallahu a'lam, demikian pembahasan ya pengantar daripada sholat Jumat. Maka insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai khutbah ya khutbah Jumat secara khusus seperti itu. Apa saja rukun-rukunnya, apa saja syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Nah, kafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.